Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi'i bin Musayyad bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Malak bin Qusay bin Kilab, atau dikenal dengan sebagai Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, bagian dari negeri Syam, pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Di Baghdad, Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan menjadikannya sebagai partner diskusi. Ia berusaha untuk memadukan antara fikih Hijaz yang lebih banyak mengutamakan dalil-dalil akli dan fikih Irak yang lebih banyak mengutamakan menggunakan dalil-dalil nakli. Dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini, Asy-Syafi'i dapat berdiskusi banyak tentang hadis dan ra'yu. Dengan tekun ia menulis hasil diskusi antara dia dan Asy-Syaibani, sehingga dari Baghdad kemudian ia membawa kitab yang banyak. Dari sinilah maka muncul tulisan-tulisan Asy-Syafi'i yang mendalam atau kritik-kritik tajam kepada Muhammad bin Al-Hasan atau Ahmad Asy-Syurbasi. Dari situlah kemudian muncul polemik dalam ranah metodologis. Imam Syafi'i adalah salah satu seorang ulama yang menolak ra'yu yang dilakukan dengan semau-maunya, sebagaimana yang dilakukan oleh madhab Hanafi untuk merintis jalan bagi kias. Ketidaksetujuan tersebut terbukti bahwa Asy-Syafi'i memiliki kias yang khas yang tidak dapat dilacak pada madhab-madhab yang lain, yaitu madhab-madhab awal, bahkan dalam teori klasik kias. Asy-Syafi'i tanpa mengenal kompromi menyanggah pandangan bahwa pendapat yang seorang sahabat atau seorang tabi'in dapat lebih diutamakan daripada sebuah tradisi dari Rasulullah SAW jika keotentikan tradisi tersebut dapat dibuktikan. Ditunjukkan kepada Asy-Syafi'i bahwa beberapa kesalahan mungkin sekali dapat terjadi dalam perjalanan penyampaian hadis, dan karena itu tak akan pernah dapat dipastikan keotentikannya secara sempurna. Asy-Syafi'i berargumen bahwa sebuah hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh para sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diriwayatkan oleh para tabi'in. Oleh karena itu, ia bertanya, mengapa riwayat dari sumber yang lebih tinggi atau para sahabat harus dianggap memiliki bobot yang lebih rendah daripada riwayat dari sumber yang lebih rendah, yaitu para tabi'in. Maka ia berpendapat bahwa kemenangan final atau hujjah adalah pada tradisi Rasulullah SAW dan bukan pada yang lain. Ia berpendapat bahwa tradisi Rasulullah SAW adalah mencukupi sendiri dan tidak membutuhkan penguatan oleh praktek sebagaimana pendapat mazhab-mazhab awal. Ia menuduh bahwa mazhab-mazhab awal telah mempelajari pengetahuan dan sumber yang lebih rendah, sedangkan ia memilih untuk mengambil dari sumber yang lebih tinggi. Untuk hal ini menurut Ahmad Hasan Asy-Syafi'i mempunyai beberapa argumen. Yang pertama adalah mereka tidak bersikap hati-hati mengenai orang-orang dari mana mereka meriwayatkan tradisi. Yang kedua, ditemukan indikasi-indikasi adanya kekurangan pada sumber di mana mereka memperoleh tradisi, dan ini memberikan salah paham dan kurangnya reliabilitas. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i mengerumuskan aturan-aturan terperinci untuk menimbang keabsahan tradisi-tradisi yang terisolisasi dan terputus atau munqati'. Karena hal itu merupakan suatu usaha yang pertama-tama untuk meninggalkan praktek-praktek yang telah berjalan lama dan tidak menerima tradisi-tradisi tersebut. Dengan demikian, Asy-Syafi'i berusaha untuk merombak standar penilaian yang terdahulu mengenai keotentikan hadis dengan diterimanya secara bebas tradisi-tradisi yang terisolisasi dalam hukum oleh Asy-Syafi'i. Maka dengan gigih ia menyerang penggunaan ra'yu yang tidak dibatasi, di mana sebelum dia muncul, ra'yu merupakan alat sederhana
yang ilmiah untuk menyelesaikan persoalan. Sikap Asy-Syafi'i yang demikian itu juga berlaku pada penerapan istihsan oleh mazhab-mazhab yang awal. Dengan istihsan, Asy-Syafi'i terlihat fobia karena ia menganggap istihsan tanpa acuan pada presiden yang sudah ada akan terjatuh pada mengada-ngadakan atau ihdatsy. Demikian pendapat dari Imam Asy-Syafi'i terkait objek ra'yu dalam istinbatul hukmi. Beliau menegaskan bahwa ra'yu yang semena-mena tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak bisa atau ditolak oleh Imam Syafi'i. Demikian jawaban dari pertanyaan dalam SUP lisan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.